Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Miftahur Rosyad. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Adapun tugasnya adalah membuat aplikasi manajemen perpustakaan menggunakan bahasa Java. Berikut aplikasinya. Nah, yang pertama, dalam aplikasi ini ada dua kelas. Yang pertama ada kelas book dan kelas main. Pada kelas book ini terdapat untuk yang pertama mendeklarasikan variabel. Variabelnya ada judul, penulis, kategori, status ketersediaan, dan tanggal peminjaman. Lalu selanjutnya di sini ada konstruktor untuk membuat objek, ada judul, penulis, dan kategori. Selanjutnya ada getter dan setter untuk mengambil datanya. Lalu ada metode untuk meminjam buku. Wah, ini untuk metode meminjam buku di mana nanti dipanggil di main.java. Selanjutnya ada metode untuk pengembalian buku. Nah, untuk pengembalian buku nanti jika ada keterlambatan maka dia akan didenda, di mana ketika pengembaliannya itu lebih dari 7 hari maka dari selisih 7 hari itu perharinya akan didenda sebesar 5.000. Nah, lalu jika dikembalikan maka akan diset menjadi 0. Selanjutnya di sini adalah metode untuk menampilkan informasi buku. Selanjutnya pada kelas main.java, pada kelas main.java yang pertama di sini ada yang kelas main ya, kelas utamanya. Ada scanner, ini untuk mengambil inputan dari keyboard di sini. Ini sudah saya run. Ketika pertama kali saya run maka aplikasinya akan tampil seperti ini ya. Jadi judulnya aplikasi manajemen perpustakaan. Selanjutnya di sini ada switch case, ada perulangan while. Case yang pertama yaitu nanti dia akan memanggil daftar buku, metode lihat daftar buku. Switch yang kedua peminjaman buku, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada input datanya, database ya, di sini untuk menginisialisasi daftar buku. Ini ada, saya kasih note saja, karena ada 4 kategori, yaitu kategori fiksi, non fiksi, teknologi, dan sejarah. Nah, selanjutnya di sini adalah view untuk menampilkan menu. Ini adalah tampilan pertama kali seperti ini ya, nanti akan ditampilkannya seperti ini. Selanjutnya ada tambah buku jika nanti untuk menambahkan buku. Lalu metode untuk mendapatkan daftar buku yang tersedia. Selanjutnya di sini metode untuk mencari buku berdasarkan judul. Selanjutnya mencari buku berdasarkan judul dari daftar pinjam. Selanjutnya di sini ada metode untuk peminjaman buku. Di sini metode untuk mengembalikan buku. Di sini adalah cetak struk peminjaman. Untuk mencetak struk peminjaman nanti dicetak di sini. Selanjutnya ada cetak struk pengembalian. Jika nanti bukunya dikembalikan maka akan dicetak struk seperti ini. Ini metode untuk lihat daftar buku, ini ada di case 1. Ini juga sama, metode untuk lihat daftar buku tersedia. Selanjutnya di sini ada metode untuk lihat daftar pinjaman. Di sini ada metode untuk pinjam buku. Ketika nanti minjam buku yang dipinjam dituliskan di sini, diproses di sini. Selanjutnya di sini adalah metode untuk kembalikan buku. Nah, jika nanti ada keterlambatan maka nanti dendanya itu ada di sini, perhitungan dendanya ada di sini, di book ya, di kelas book. Selanjutnya di sini ada menu admin. Dalam menu admin ini terdapat beberapa menu lagi. Yang pertama ada tambah buku baru, ada edit buku,
ada hapus buku. Nah, ini adalah metode untuk tambah buku baru ya. Nanti ada pilihan kategorinya di sini. Selanjutnya ini metode untuk mengedit buku. Nah, ini untuk metode mengedit buku dari buku yang sudah dimasukkan, maka bisa diedit di sini. Selanjutnya di sini adalah metode untuk menghapus buku. Terus ini untuk mencari buku menu. Oke, sudah selesai untuk codingannya ya. Ini akhir dari programnya. Nah, langsung saja saya demokan aplikasinya. Yang pertama di sini ada case 1, yaitu lihat daftar menu buku. Jika saya tekan nomor 1 lalu saya enter, maka akan tampil seluruh buku yang ada di sini, yang ada di inisiasi ini. Nah, dari inisiasi ini maka ditampilkan dari metode lihat daftar buku yang ada di case 1. Selanjutnya nomor 2 yaitu ada pinjam buku. Jika saya tekan nomor 2 di keyboard, maka akan ada tampilan dari daftar buku, tampilan beberapa buku yang ingin dipinjam. Lalu selanjutnya di sini ada keterangan kategorinya, ada keterangan fiksi, non fiksi, seperti itu. Nah, ketika kita ingin meminjam buku, maka kita bisa memasukkan judul bukunya. Misalkan di sini kita mau minjam buku ini ya, Sapiens misalkan. Nah, ketika kita memasukkan judul buku, akan tetapi judul ini tidak ada dalam database, maka akan ada pemberitahuan bahwasanya buku tidak ditemukan atau sudah dipinjam. Karena Sapiens ini judulnya tidak hanya Sapiens, tapi ada beberapa judul panjangnya ya di sini tuh. Mana nih Sapiens? Nah ini ya, Sapiens riwayat singkat umat manusia. Ini saya ketikkan judul buku yang singkat saja, yaitu misalkan ini ya, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Jika saya enter, nah maka akan muncul di sini buku Laskar Pelangi berhasil dipinjam. Nah, jadi di sini ada muncul pertanyaan lagi, apakah kita ingin menambahkan buku yang dipinjam? Misalkan satu lagi, Bumi Manusia. Bumi Manusia. Oke, maka misalkan 2 saja saya pinjamnya, lalu saya tulis selesai. Nah, ketika saya tulis selesai, maka akan dicetak struk peminjaman buku, yaitu ketika pertama kali kita pinjam, tanggal ini ya dicatat seperti ini, daftar buku yang dipinjam. Lalu di sini ada batas waktu pengembalian dan juga ada catatannya. Dan di sini denda keterlambatan 5.000 per hari setelah batas waktu pengembalian. Jadi jika lebih dari aturannya 7 hari, maka nanti lebih dari 7 hari maka dia akan didenda. Selanjutnya ada menu kembalikan buku. Nah, ini tadi ada menu kembalikan buku. Selanjutnya ada menu admin. Kita langsung saja dicoba, yaitu nomor 3, menu untuk mengembalikan buku. Nah, di sini kita bisa memasukkan buku mana yang ingin kita kembalikan. Misalkan satu saja, yaitu Laskar Pelangi. Misalkan Laskar Pelangi. Oke. Di sini setelah kita berhasil mengembalikan buku, maka dicetak struk pengembalian buku tanggal 20. Buku yang dikembalikan adalah Laskar Pelangi, karena dan
tidak lebih dari 7 hari, maka ada keterangan tidak ada denda keterlambatan. Selanjutnya menu yang keempat yaitu ada menu admin. Yang keempat ada menu admin, di mana dalam menu admin ada beberapa menu lagi, yaitu ada tambah buku baru. Misalkan nomor 1 kita bisa menambahkan buku baru. Untuk buku baru misalkan kita beri judul akar, lalu masukkan nama penulis yaitu Delestari. Nah, ini pilih kategori, apakah buku ini fiksi, non fiksi, teknologi, atau sejarah. Misalkan karena ini bukunya adalah novel fiksi, maka saya pilih nomor 1 yaitu dia adalah fiksi. Oke, nah jadi kita masih kembali di dalam menu admin, tambah buku, edit informasi buku. Misalkan nomor 2 ada menu edit informasi buku. Nah, ketika kita ingin mengedit buku, maka kita bisa menuliskan judul buku. Misalkan akar tadi ya, enter. Nah, di sini apakah Anda yakin ingin mengedit buku ini? Kita tulis ya. Masukkan judul baru atau biarkan langsung jika tidak ingin mengubah. Oke. Lalu untuk judulnya saya kosongkan, lalu untuk penulisnya misalkan saya ganti menjadi tulisannya seperti ini, Delestari. Seperti ini ya. Masih sama yaitu fiksi. Atau kita bisa pilih nomor 5. Nah, ya, selanjutnya kita bisa menghapus buku dengan nomor 3. Misalkan apa nih buku yang ingin kita hapus, misalkan outlier, misalkan outliers. Oke, saya tulis ya di sini. Nah, lalu keempat, tadi kan buku sudah dihapus, kita bisa pilih nomor 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, tadi yang kita hapus adalah outlier. Kita bisa cek di sini ada lihat daftar buku. Nah, di sini outlier sudah tidak ada. Selanjutnya ada menu admin nomor 5 yaitu lihat daftar pinjam. Lihat daftar pinjam di sini adalah kita bisa melihat buku yang dipinjam. Tadi pertama kita pinjam Laskar Pelangi dan Bumi Manusia, yang Laskar Pelangi sudah dikembalikan. Masih ada satu buku yang belum dikembalikan yaitu Bumi Manusia. Selanjutnya lihat daftar pinjam, cari buku nomor 6. Case nomor 6, cari buku, masukkan judul buku yang ingin dicari. Misalkan kita ingin cari buku Outliers. Nah, judul buku tidak ditemukan karena buku itu sudah dihapus. Misalkan kalau kita cari buku akar. Nah, di sini buku ditemukan yaitu judulnya akar, penulisnya Delestari, kategorinya fiksi, status tersedia. Kalau kita pilih misalkan Bumi Manusia, nah statusnya di sini adalah dipinjam. Kalau yang akar tadi statusnya tersedia, jadi belum tidak ada yang minjam. Kalau ini masih dipinjam. Selanjutnya di sini ada nomor 7 yaitu menu keluar. Terima kasih dan program selesai. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.